Shalom dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Donald Subarung Khalid, berperan sebagai kepala sekolah sebagai pemimpin. Baik, pada kesempatan hari ini saya harapkan guru supaya mengerjakan tugasnya dengan baik, terutama dalam membimbing dan mendidik siswa. Jangan terlalu sering berbolos-bolos, karena saya harapkan guru lebih meningkatnya atau lebih rajin dalam proses mengajar siswa, supaya siswa lebih mampu mengerjakan tugas-tugas dan lebih fokus melakukan proses belajar maupun mengerjakan tugas-tugas di dalam rumah. Dan berhubung sebentar lagi kita akan mengadakan ujian, saya harapkan kepada guru-guru dan pegawai supaya kita nanti melakukan rapat untuk membicarakan bagaimana kita melakukan proses ujian ini, bagaimana kita nanti akan mengatur jadwal-jadwal atau prosedur yang akan kita lakukan dalam ujian nanti. Untuk siswa, saya harapkan supaya lebih giat lagi belajar, mengerjakan tugas-tugas, dan jangan bolos-bolos, karena sebentar lagi kita akan melakukan ujian. Persiapkan diri, jaga kesehatan supaya bisa mengikuti ujian dengan baik, menjawab soal dengan benar, tentunya lebih giat lah belajar. Baik Pak. Selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita akan mulai rapat kita pada pagi hari ini. Jadi ada pun maksud dan tujuan saya untuk mengundang Bapak Ibu hadir di tempat ini pada pagi hari ini, yaitu untuk membahas tentang administrasi sekolah kita. Yang pertama yaitu tentang tata tertib. Tata tertib sekolah kita ini sudah ada. Jadi saya berharap buat Bapak Ibu, marilah kita melaksanakan maupun mentaati tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Kita sebagai guru, kita harus dapat sebagai panutan untuk anak didik kita, agar anak didik kita juga dapat mentaati tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Kita sebagai guru, kitalah yang sebagai panutan bagi siswa kita. Kemudian yang kedua yaitu tentang buku kurikulum. Jadi pada tahun ajaran ini kan kita sudah melakukan kurikulum ke-13. Kemudian saya berharap buat Bapak Ibu, sebelum melakukan pengajaran kita harus mempersiapkan terlebih dahulu RPP untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk meningkatkan keberhasilan pengajaran yang akan kita lakukan. Misalnya tentang metode-metode yang akan kita lakukan ketika pengajaran. Jadi ketika kita melakukan pengajaran, kalau kita sudah membuat sebuah RPP, maka kita tidak bingung lagi metode apa yang harus kita lakukan atau metode apa yang harus kita pakai untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Sehingga dengan berjalannya proses pembelajaran dengan baik, maka siswa juga dapat memahami pelajaran itu ataupun dapat menerima pelajaran yang kita ajarkan itu dengan baik dan benar. Selamat pagi dan salam hormat buat guru-guru yang ada di sekolah ini, dan juga para pegawai dan juga para orang tua yang hadir saat ini. Di pertemuan kita ini, kita akan membahas bagaimana pengorganisasian untuk menegakkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Saya mengundang orang tua hadir
apapun program yang akan dibuat sekolah ini untuk meningkatkan kualitas sekolah. Saya juga mengharapkan para guru-guru yang hadir di sini, para guru-guru yang mengajar di sekolah ini, supaya guru-guru lebih meningkatkan kualitas mereka dalam kualitas guru dalam mengajar, tentunya lebih memberi semangat, memberi motivasi, memberi waktu yang tepat dalam mengajar kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita lebih semangat belajar dan akan meningkatkan kualitas belajar mereka, sehingga nantinya dalam kualitas belajar mereka meningkat, kita akan mendapatkan mutu pendidikan yang tinggi dalam sekolah ini. Nah, supaya lebih meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, program yang akan saya buat adalah saya akan melakukan kompetensi sehat antar sekolah. Contohnya dalam lomba cerdas cermat, kita akan buat supaya mutu pendidikan yang ada di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Saya juga menyarankan para staf ataupun para pegawai untuk memberikan apapun sarana prasarana kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak lalai dalam belajar, supaya mereka lebih giat belajar. Hanya sekedar itu yang akan saya sampaikan. Saya memohon kepada orang tua dan juga guru-guru lebih meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawabnya kepada sekolah kita untuk menambahkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita ini, supaya sekolah ini menjadi sekolah yang bermutu akan pendidikan, dan anak-anak juga tahu dan berkualitas dalam belajar, dan mereka menjadi orang yang bermutu akan pendidikan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat buat para bapak dan ibu guru beserta para pegawai yang ada di sekolah ini. Terima kasih kepada bapak dan ibu guru telah hadir di tengah-tengah sekolah ini. Adapun tema kita yaitu meningkatkan kapasitas untuk pendidikan di sekolah kita ini. Saya sebagai kepala sekolah akan mengarahkan bapak dan ibu guru agar bapak dan ibu guru kinerjanya semakin meningkat. Adapun yang akan saya paparkan yaitu bapak dan ibu guru harus mengikuti sidang pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja guru. Dan yang kedua, sekolah akan memberikan kapasitas dan prasarana agar para guru dan para pegawai merasa nyaman dan serta menunjang dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, saya sebagai pelaku sebagai kepala sekolah akan memantau kinerja guru, apakah bapak dan ibu guru melaksanakan tugas atau melaksanakan fungsi guru itu dengan baik dan benar. Saya akan memantau selalu apakah bapak dan ibu guru tidak melaksanakan dengan benar, atau hanya sekedar bermain, atau hanya sekedar
sehat buat kita semua. Ya, buat para bapak ibu guru dan staf pegawai yang saya hormati pada saat ini, terima kasih sudah hadir dan mengikuti rapat kita pada saat ini. Yaitu ibu akan memberikan arahan kepada kita, yaitu tentang bagaimana untuk meningkatkan kinerja kita, apa yang menjadi peran kita di sekolah ini, seperti itu. Bagaimana peningkatan hasil kinerja kita, seperti itu. Ya, buat bapak ibu guru yang saya hormati pada saat ini, ibu akan memberikan arahan kepada kita, yaitu ibu menilai hasil kinerja kita di sekolah ini memang sebelumnya sudah bagus ya, sehingga sekolah kita bisa meningkat hingga pada saat ini. Ibu sangat bangga dan sangat bersyukur di mana kita dapat melaksanakan kinerja kita dengan baik di sekolah ini ya. Jadi untuk kedepannya yang perlu diperhatikan yaitu tentang kinerjanya, yaitu kita sudah banyak perubahan, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah ini ya, seperti alat teknologi yang sudah ada di sekolah kita ini mohon dipergunakan dengan baik, dan terutama kepada bapak ibu guru supaya memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita sehingga mereka tidak ketinggalan dalam mengikuti pelajaran baik dalam bidang teknologi, seperti itu ya. Jadi untuk bapak ibu guru mohon melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, dengan sebaik mungkin, sehingga sekolah kita ini akan semakin meningkat ke depannya. Oke, dan ibu juga mengarahkan kepada staf pegawai, terutama yang ada di dalam tata usaha ya. Ibu memberikan arahan kepada bapak ibu yang ada di sana supaya lebih meningkatkan hasil kinerjanya, sehingga di sekolah kita ini berjalan apa yang patut dijalankan supaya berjalan dengan baik, sehingga tidak menghambat